wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran yang mungkin jelalah kita dapat jam terakhir ya. Dan pelajaran tentang sejarah juga. Saya harap nanti tidak ngantuk, ya. Nah, ya, belum sudah ngantuk. Jadi, sudah ada yang pernah dengar tentang Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah? Belum ada yang dengar sama sekali. Sudah ada yang pernah dengar Ibnu Sina? Sudah. Siapa Ibnu Sina? Dokter, ya dokter. Benar. Nah, adakah yang tahu tentang Ibnu Sina dan kaitannya dengan Daulah Abbasiyah? Nah, mari kita belajar bersama ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi, mari kita pahami dulu untuk apa sih kita belajar tentang Daulah Abbasiyah. Bukankah Daulah Abbasiyah itu sudah ada atau sudah tidak relevan dengan saat ini karena keberadaannya itu sudah jauh melampaui masa kita ya. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang memahami sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kenapa harus dipahami? Nanti kita cari jawabannya bersama. Yang kedua, nanti kita akan mendeskripsikan ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah dan kontribusinya. Setelah belajar tentang poin nomor 2 ini, kita akan tahu bahwa sebenarnya Islam itu pandai. Islam itu penuh dengan inovasi. Tapi kenapa saat ini Islam itu seperti dianaktirikan? Ya. Sebelumnya ini Islam semua nggih? Atau ada yang agamanya lain? Kalau agamanya lain, ngapunten, mohon maaf saya izin mengikutinya. Nah, yang ketiga nanti kita akan belajar tentang hikmah, mempelajari sejarah Daulah Abbasiyah. Jadi gimana sih kita itu sebagai seorang muslim itu bisa mengambil pelajaran dari keberadaan dinasti Abbasiyah. Ya, sebelumnya mari kita tonton video ini. Di saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah di bawah pimpinan Umayyad dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi. Istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, nazim, algoritma, al-qamar, dan akali berasal dari masa-masa ini. Pikir-pikir besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Rushd, Al-Ghazali berasal dari masa ini, di mana mereka melanjutkan estafet pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India, dan yang lainnya, dan nantinya memberikannya ke Eropa pada masa Renaissance. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk menghargai kembali bagaimana Islam, para ilmuwan dan pemikiran mereka menjadi mercusuar yang menerangi dan menyelamatkan kapal-kapal kemanusiaan yang hampir menabrak karang dan tepi, kapal-kapal yang hampir memberikan akhir terhadap nyawa yang berada di dalamnya. Ya, dari video ini sedikit kita tahu ya bahwa Islam itu pernah berjaya. Islam itu pernah ada pada masa keemasannya. Ya, ya. Nanti kita lanjutkan videonya, kita simak full videonya di tugas individu ya. Selanjutnya, setelah kita melihat video ini, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Dari video singkat ini kita tahu bahwa Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah adalah dinasti Islam yang memerintah dari tahun 750 sampai 1258 menggantikan dinasti Umayyah. Ya, jadi setelah masa Khulafaur Rasyidin digantikan oleh dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah. Nah, setelah kepemimpinan Daulah Umayyah itu ada Daulah Abbasiyah dan Islam akan mengalami masa keemasannya. Nah, di antara poin pentingnya adalah pencapaian Daulah Abbasiyah yang menonjol adalah kemajuan besar di masa atau zaman keemasan dalam bidang
dalam berbagai bidang. Yang pertama ilmu pengetahuan, seperti yang kita tahu tadi ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains dan lain sebagainya. Izin saya lanjutkan. Ya, karena kita sudah punya LKS masing-masing ya, mohon untuk LKS-nya dikeluarkan ya. Kalau bagi yang bisa membawa HP itu silakan membuka HP-nya. Nah, aktivitas kita pada pertemuan kali ini itu yang pertama, silakan nanti membentuk kelompok. Kita akan bentuk 6 kelompok ya. Yang kedua, silakan diskusikan ya pertanyaan-pertanyaan penumpang yang nanti akan saya share, akan kita kerjakan bersama secara berkelompok. Nah, kalau 6 kelompok itu kan biasanya satu kelompok itu kan antara 5 sampai 6 orang. Pertanyaannya itu cuma ada 5. Terus orang ke-6 ngapain, Bu? Memberi doa. Ya, membantu dengan doa. Bukan. Orang ke-6 nanti akan menjadi panelis atau akan menjadi penulis atau notulen dari semua yang nantinya akan kita bahas di sini. Ya. Link Padletnya bisa. Ya. Monggo, mohon maaf saya hanya bisa nge-share lewat Microsoft Word, jadi mohon dibuka. Mari kita berkegiatan ya, mari kita berdiskusi bersama. Waktunya tidak lama, karena cuma 5 pertanyaan, waktunya itu cuma berapa menit? 1 menit atau 2 menit? Ya, 2 menit ya. Waktunya 2 menit, karena yang lama nanti kita akan maju satu persatu per kelompok. Jadi setiap siswa akan mendapatkan 1 soal dan nanti akan mencoba PID ini atau PID ini ya. Oke, kalau begitu sudah dibuka semua ya untuk link Padletnya. Sudah. Nah, dalam kelompok ini silakan kalian berdiskusi, silakan untuk memilih atau membagi peran. Siapa yang pertanyaan nomor 1, siapa yang pertanyaan nomor 2, siapa yang pertanyaan nomor 3. Untuk kelompoknya nanti kelompok 1 sih ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Ya. Alhamdulillah kok jadilah kelompoknya ada 6. Jadi bisa dibuka per kelompoknya ya. Kapunten ini untuk sebagai contoh saja ya. Mungkin nanti soalnya yang ilmuwan hebat itu mungkin soalnya tidak sama karena ini apa itu namanya baru, tidak yang ada di dalam link itu. Nah nanti tugasnya panelis atau tugasnya penulis itu untuk merekap. Jadi pertanyaan nomor 1 itu jawabannya apa, pertanyaan nomor 2 jawabannya apa. Nah nanti kalau salah bagaimana? Tugasnya panelis atau penulis untuk membetulkannya. Oke? Sudah 2 menit ya. Kita persingkat saja. Silakan untuk, karena tadi saya sudah ditumbalkan oleh kelompok 3, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan dan kita isi bersama. Monggo. Salah enggak apa-apa, salah nanti kita atur ulang bisa. Kita uji seberapa kita tahu sih tentang Islam. Ya, monggo, enggak apa-apa, monggo. Salah enggak dimarahi kok. Semuanya. Jadi nanti kalau di kelas biasanya kan anak-anak itu ya pokoknya jejer. Jadi nanti satu siswa akan narik satu pertanyaan. Jadi nanti putar ke belakang, ngoten. Jadi setiap siswa itu berkesempatan untuk memegang PID, untuk memanfaatkan PID. Monggo. Jawabannya bisa dicari di LKS. Kalau tidak ada di LKS, bisa kita cari di Google atau ChatGPT atau Gemini atau yang lain sebagainya. Oke, bisa digantikan? Loh, hilang. Dimasukkan. Nah.
Soalnya uangnya yuk. Tiba ini namanya siapa? Ini siapa? Kok saya tidak tahu semuanya, tidak kenal bahkan. Ya monggo. Bagi kelompok yang membuka lewat HP, silakan untuk nanti dikirim. Jadi kita tahu jawaban kita itu salah atau benar. Nah biasanya kalau di kelas itu saya minta untuk dibetulkan sampai betul, Pokoknya ya dibenerin. Nanti diatur ulang sampai betul. Sudah yakin ya kelompok 3? Sudah yakin? Oke. Anggap aja sudah betul kan ya. Mohon maaf, ini saya baru kenal tapi sudah tak kongkon-kongkon. Ya mohon maaf nggih. Ya, ini sekilas tentang apa itu namanya ilmuwan ya. Ternyata kita itu hebat loh. Ternyata Islam itu hebat loh. Ya. Kita lanjutkan kembali. Nanti kelompoknya gantian. Anggap aja sudah gantian, ngoten ya. Ya sudah. Nah, karena aktivitas kita berkelompok sudah selesai, mari kita lanjutkan ke aktivitas kita yang berikutnya. Nah, silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Kita simpulkan apa sih yang kita dapat hari ini? Kita itu dapat apa sih di kelas ini? Dapat atau enggak ya? Ya, Daulah Abbasiyah seperti yang kita sebutkan di slide awal tadi. Daulah Abbasiyah itu siapa? Daulah Abbasiyah itu hidup di era berapa? Di tahun berapa? Ada yang bisa menjawab? Tadi sudah lo ada lo. Tadi lo yang 750 sampai sekian itu lo, 1200 berapa itu lo? Ya. Selanjutnya ilmuwan Daulah Abbasiyah. Kita tadi sudah belajar ya tentang kita tadi sudah mengerjakan soal tentang ilmuwan. Siapa saja tadi? Ibnu Sina. Terus Al-Khwarizmi. Terus ada lagi Ar-Razi. Terus bukan Al-Ghazali ya. Yang mungkin kita karena namanya sering kita dapatkan. Nah, dari belajar tentang Daulah Abbasiyah kita tahu bahwa umat yang maju adalah umat yang, karena tadi ada ilmuwan, umat yang maju itu umat yang ngapain sih? Atau umat yang cuma duduk-duduk saja, atau umat yang hanya beribadah saja? Kira-kira umat yang maju adalah umat yang ngapain? Sukses dunia. Orang, ya pintar sekali. Terima kasih. Umat yang mau berpikir ternyata. Ya. Nah, ini untuk individu kita masing-masing ya. Setelah kita mendapatkan materi ini, kita itu mau ngapain sih? Ya, sebagai pelajar, setelah kita dapat materi ini, kita mau ngapain sih? Jawabannya jangan ditanyakan pada rumput yang bergoyang ya, tanyakan kepada hati dan kemauan kita masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya mau dibacakan satu orang saja yang mau membacakan slide terakhir ini, yang mau menyimpulkan. Kira-kira siapa ya? Sinten, ingkang turun, ingkang kerso, ada? Kok tak wajah dulu? Ngapunten, izin ya. Kesimpulannya adalah Abbasiyah pernah bersinar karena menjadikan ilmu sebagai ibadah dan akal sebagai amanah. Untuk itu, mari terus belajar, bersungguh-sungguh dan berdoa karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Mari menjadi generasi
generasi yang menyalakan kembali kejayaan Islam dengan ilmu yang bermanfaat dan hati yang penuh iman. Matur suwun. Ya, mari menjadi generasi yang terus menyalakan semangat untuk mencari ilmu, untuk bermanfaat dan menjadi pribadi dengan hati yang penuh iman. Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Ya, untuk tadi kelanjutan video yang di awal tadi, mari kita belajar lebih dalam lagi. Nanti kita simak video ini sampai akhir dan instruksinya. Seperti emas bersinar, peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah. Nah, sebelum kita melihat video ini sampai akhir, take your excitement ya. Setelah menonton video nanti yang akan kita putar, silakan membuat ringkasan singkat tentang video yang kita tonton dan sertakan, ini yang poin penting, sertakan hal yang paling menarik tentang pengetahuan Islam ya, yang kita dapatkan dalam video ini. Tugas ini tugas individu, silakan dikerjakan masing-masing dan nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa diberikan identitas. Anggap saja kita sudah menonton videonya nih Bapak Ibu. Yeah. Oke, dan ternyata pertemuan kita sudah selesai. Terima kasih telah menyimak dan belajar bersama. Semoga materi yang sedikit ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kita, kepada kita tentang sejarah kita